Oke, kita baca Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya, the people who know their God will display strength and take action. Itu Daniel pasal 11 ayat 32b. Jadi mengenal Tuhan itu salah satu adalah lewat mengenal nama-namanya, ya. Jadi nama-nama Tuhan itu menunjukkan karakternya. Di gambar ini ada El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Lalu ada El Elyon, ada Jehovah Roi, Elohim, ya. Jehovah Mekades, Adonai, Jehovah Jireh, Jehovah Sikenu, ya, Jehovah Sabot, ya, Jehovah Sam'a. Nanti kita lihat ada beberapa nama, ya. Tapi kalau kita baca Daniel pasal 11 ini cerita mengenai Daniel ketika dia berdoa dan malaikat Gabriel datang memberitahu tentang akhir zaman itu seperti apa. Salah satu yang dia sampaikan adalah pada akhir zaman itu bagaimana orang-orang yang mengenal Tuhan, ya, mengenal Tuhan itu akan tetap kuat. Sementara yang tidak terlalu kenal Tuhan itu bisa dibujuknya dengan kata-kata licin sampai akhirnya murtad. Tetapi orang yang mengenal Allahnya, umat yang mengenal Allahnya, the people who know their God, itu akan tetap kuat, ya. Will display strength, akan menunjukkan kekuatannya, and take action, akan bertindak, ya. Jadi sangat penting sekali kita mengenal Tuhan, karena dari pengenalan kita akan Tuhan itu akan mengalir kuasa, ya. Kenapa? Karena ada pengenalan itu membuat kita mengerti siapa Tuhan dan kita mengerti perjanjian yang kita miliki dengan Dia, lalu kita bisa bertindak. Salah satu contoh misalnya Daud. Daud ketika menghadapi Goliat, dia lihat Goliat badannya gede, tapi dia bilang begini, ya, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Ya, kok berani-beraninya menghina barisan dari Allah yang hidup? Nah, dia bisa bilang begitu karena dia tahu dia disunat dan dia mengerti arti sunat itu artinya adalah dia punya perjanjian, ya, dengan Tuhan. Itu perintah yang Tuhan berikan kepada Abraham, dan perintah tersebut diberikan ketika Abraham sudah berusia 99 tahun, sudah punya Ismail, tapi Ismail tidak diterima oleh Tuhan, dan Tuhan bilang, kamu perlu disunat, dan arti sunat adalah membuang celah Mesir. Nah, setelah disunat, setelah dibuang celah Mesir itu, maka Abraham kemudian bisa punya anak kandung dari istrinya Sarai tahun depannya, ya. Jadi di saat usianya ke-99 itu Tuhan menampakkan diri sebagai El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Jadi Daud ini ngerti posisinya, ya. Dia punya perjanjian dengan Tuhan. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, ada 16 di sini nama-nama Tuhan. Dari sini kita bisa mengenal karakter Tuhan. Yang tadi saya sebut itu, ya, Daud bilang bahwa dia kenal Tuhan, ya. Dia bilang ini orang Filistin siapa nih yang gak bersunat ini? Kok berani-beraninya menghina barisan dari Allah yang hidup? Dan dia tahu dia orang yang disunat, jadi dia punya perjanjian dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, memerintahkan Abraham dan semua orang-orang yang ada di rumahnya, yang laki-laki itu harus disunat. Pada saat itu Tuhan berkata, akulah El Shaddai, aku Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, di nomor 4 ini, Allah yang mencukupi semua yang dibutuhkan umatnya, atau Tuhan yang Maha Kuat.
Ada terjemahan lain lagi mengatakan the Lord who is more than enough, ya, Tuhan yang selalu lebih dari cukup. Jadi ketika Daud berkata, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Dia itu memahami bahwa Daud ini, ya, dia ini punya perjanjian dengan Tuhan sebagai El Shaddai, ya. Jadi dia orang yang mengerti, ya, siapa Tuhan yang dia sembah, siapa dirinya, dan perjanjian apa yang dia punya dengan Tuhan. Ya. Mazmur 91 ayat 14 berkata, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Kata Jehovah sendiri, ya, kalau kita lihat nomor 5 ini, Jehovah Elohim, Allah pencipta yang kekal. Kata Elohim itu bentuk jamak, ya, Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu di Kejadian 1, ya. Lalu berfirmanlah Allah. Jadi ada Allah yang menciptakan, di situ ada roh Allah, lalu ada firman, ya. Makanya di Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu firman itu menjadi manusia, ya, yang kita baca di Yohanes pasal 1 ayat 14. Tetapi di Kejadian pasal 1 itu, kalau kita baca lebih lanjut, ada dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kita itu bentuk jamak, ya, jadi menunjukkan Elohim itu adalah Allah Tritunggal. Tetapi ada Jehovah di situ, ya. Ada hamba Tuhan yang bagikan baik sekali, ya. Dia bilang bahwa Jehovah itu artinya adalah Tuhan yang punya perjanjian dengan umatnya. Jadi bukan sekedar Elohim, pencipta, creator yang maha kuasa, ya, Tuhan yang kekal, ya. Tetapi kalau disebut Jehovah itu ada perjanjian dengan umatnya. Makanya dari nomor 5 ini kita lihat ada Jehovah Elohim, ya, Jehovah Jireh nomor 6, nomor 7 Jehovah Nisi, ya, nomor 8 Jehovah Rafka, ya, lalu Jehovah Shalom, dan seterusnya. Itu artinya Tuhan yang punya perjanjian, ya, dengan umatnya. Nah, kalau kita lihat Jehovah Nisi misalnya, itu ada di Alkitab, istilahnya kalau kita baca Alkitab itu the law of the first mention, ya. Hukum pertama kali disebutkan itu di mana. Jadi artinya kalau kita baca Alkitab ada satu kata, kita lihat pertama kali disebutkan itu di mana. Nah, disitulah kita bisa belajar lebih lanjut, ya. Konteksnya pertama kali muncul tuh di mana, ya. Misalnya Jehovah Nisi, ya, kita sudah pernah bahas Jehovah Jireh, ya. Kita lihat Jehovah Nisi, Tuhanlah panji-panjiku. Itu di Keluaran pasal ketika orang Israel itu baru keluar, ya, dari Mesir, kemudian mereka harus berperang. Maka kalau kita lihat orang Israel itu sempat kekurangan air, kemudian bagaimana Tuhan mencukupkan semuanya. Lalu akhirnya ada peperangan, ya, melawan orang Amalek, ya. Dan kita baca Tuhan yang berperang bagi orang Israel, ya. Kita bisa lihat itu di kitab Keluaran, ya, di Exodus di pasal 17. Kalau kita baca di ayat 8 dikatakan, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Nah, lalu ayat 9 dari Keluaran pasal yang ke-17, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, di ayat 12,
Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ayat 14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Kemudian di ayat 15, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku, atau Jehovah Nisi. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Jadi disinilah kata Jehovah Nisi pertama kali muncul. Ya, jadi kita bisa lihat di sini bahwa konteksnya itu adalah Tuhan yang berperang, ya, melawan orang Amalek. Ya. Tuhanlah panji-panjiku. Dan kalau kita baca di kitab Perjanjian Lama khususnya, kisah mengenai orang Israel memang sangat menarik. Peperangan yang mereka hadapi itu, ya, bagaimana banyak mujizat terjadi. Kadang-kadang kita lihat orang Israel mau berperang, mereka lakukan bagian mereka dengan baik yang Tuhan perintahkan, entah mengangkat puji-pujian, ya, seperti dilakukan oleh Raja Yosafat. Maka ternyata di tempat musuh itu, musuhnya saling membunuh satu dengan yang lain. Ya. Jadi nyata bahwa yang berperang itu Tuhan. Ketika orang Israel sampai di sana, musuh-musuhnya sudah mati semuanya. Mereka tinggal menjarah. Di kesempatan lain, ketika mereka berperang, lalu Allah, ya, Tuhan itu mengguntur dari langit. Kemudian musuhnya kocar-kacir, musuhnya kalah. Nah, di bagian lain lagi, ada lagi waktu mereka berperang, kemudian Tuhan juga menjatuhkan batu-batu besar dari langit. Entah itu mungkin terjadi gempa, ya, sehingga terjadi longsor, lalu musuh yang sedang ada di bawah semuanya mati karena batu, ya, batu-batu yang besar yang dijatuhkan dari langit, ya. Di bagian lain lagi, ketika tanah Samaria dikepung, ya, kemudian terjadi inflasi besar-besaran, tapi Nabi Elisa bilang besok sesuka tepung yang terbaik, ya, harganya cuma sekian, ya. Jadi dia bilang inflasinya nih hilang, ya, jadi normal kembali harga seperti sebelumnya. Lalu ada yang nggak percaya dan Elisa bilang kamu akan lihat tapi kamu nggak akan ngalami. Kemudian kita bisa baca bagaimana ada 4 orang kusta yang duduk-duduk aja, kemudian berpikir, wah kita juga percuma nih kalau kita di dalam kota kita juga nggak bisa masuk, ya, nggak ada makanan, kita ke musuh kita akan dibunuh, ya udah kita ke situ aja, coba aja lihat, siapa tahu kita selamat. Ya. Ternyata sampai di situ kosong perkemahan musuh. Mereka bisa makan dengan puas, ya, mengambil semua harta, dan akhirnya baru mereka cerita bahwa musuh sudah kabur. Nah, kenapa musuhnya kabur? Karena musuhnya mendengar isu bahwa orang Israel sudah menyewa tentara lain lagi. Jadi mereka kabur, mereka ketakutan. Di sini nyata, ya, Jehovah Nisi, Tuhan yang berperang. Ya, jadi poin apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ya, bagaimana kita mengalami Tuhan yang berperang bagi kita? Nah, ini konteksnya seperti tadi yang saya bacakan, itu ada di Keluaran pasal 17 ayat 15. Jehovah Nisi, Tuhanlah panji-panjiku. Nah, waktu itu ketika Yosua berperang, ya, ada yang berperang, yaitu Yosua. Tuhan bilang sama Yosua, ya, lewat Musa, ya, ayo kamu pilih orang-orang bagi kita, keluar berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua berperang, tapi Musa naik ke puncak bukit dan dia mengangkat tangannya sambil pegang tongkat itu, ya. Dan waktu dia angkat tangannya, maka Israel yang dipimpin oleh Yosua ketika berperang lebih kuat.
Waktu dia capek, dia turunkan tangannya, Yosua dengan pasukannya kalah. Ya. Akhirnya supaya Musa tangannya bisa diangkat terus, mereka ambil sebuah batu supaya Musa bisa duduk. Kemudian Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sebelah kiri, satu di sebelah kanan, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ini artinya ketergantungan kepada Tuhan. Jadi sementara Yosua memimpin pasukan yang berperang, Musa berseru kepada Tuhan di puncak bukit, ya, dia mengangkat tangannya, dia berdoa. Ini prinsip yang bisa kita pegang, ya. Kalau dalam keluarga biasanya misalnya suaminya bekerja, ya tentu perlu berdoa juga, tapi istrinya menopang dalam doa, ya, mengangkat tangan naik ke puncak bukit itu artinya ada tempat untuk berdoa, ya. Kalau punya rumah bertingkat di bagian atas dibuat sebagai tempat doa, ya bagus sekali, ya. Tapi kalau enggak, ya masuk kamar, ya tetap ngangkat tangan, lalu anak-anak menopang, ya, sehingga suaminya yang berperang di bawah itu bisa mengalami kemenangan, ya, di dalam bisnisnya, dalam usahanya. Jadi Jehovah Nisi ini kita belajar, kita tidak hanya mengucapkan, Tuhan yang berperang bagi saya, Tuhan yang melakukan peperangan. Itu juga ada kan. Kalau kita baca di kitab Keluaran, ketika orang Israel baru keluar dari Mesir dan mereka ketakutan, lalu Musa bilang sama orang Israel di Keluaran 14 ayat 13, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Lalu ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi ini salah satu contoh bagaimana Tuhan itu yang berperang. Nah, tentunya bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain, ya. Ada hal yang perlu kita kerjakan. Tapi penekanan dalam bacaan di Keluaran 15 ayat Keluaran 17 ayat 15 ini adalah mengandalkan Tuhan, ya. Jadi Musa bilang, Tuhanlah panji-panjiku. Tuhan yang berperang melawan Amalek turun-temurun. Kalau kita mau mengalami bagaimana Tuhan itu yang bekerja, ya, kita yang perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Mengangkat tangan, kedua tangan itu artinya berserah kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, dan menantikan pertolongannya. Ada hamba Tuhan yang bilang begini, ya, kalau Tuhan angkat tangan, kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tapi kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Jadi artinya, kalau kita angkat tangan, kita berserah, Tuhan akan bekerja. Dia turun tangan, dia lakukan bagiannya, dan dia berperang buat kita. Tapi kalau kita turun tangan, kita mau sok tahu, ya, kita mau melakukan sendiri, nah Tuhannya angkat tangan. Ya terserah kamu lah, gitu. Jadi Jehovah Nisi ini bicara tentang bagaimana mengizinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, seperti juga yang dikatakan di Filipi 2, ya, ayat 13. Sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Ya, bagian kita tuh mengizinkannya. Ya, waktu dia menggerakkan kita, ya kita lakukan. Sama seperti berbahasa roh. Kan berbahasa roh itu kan karena Roh Kudus yang memberikan ilham, ya, di pikiran kita tuh muncul, lalu kita mulai mengatakannya. Yang berkata-kata tuh kita, yang berkata-kata dengan bahasa roh itu kita, tetapi Roh Kudus itu yang memberikan, ya, dorongan, ya, inisiatif. Sama juga di Filipi 2 ayat 12, ya, dan 13, kita lakukan, kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan itu karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kita, ya, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, jadi membangun hubungan dengan Tuhan itu suatu hal yang sangat sangat vital, ya. Kita perlu bertumbuh terus, ya, menyadari kita anak-anak Allah, kita menyadari bahwa kita warga kerajaan surga dan kita adalah sahabat, ya, sahabat Tuhan, ya, sahabat Yesus. I am a friend of God. Abraham dikenal sebagai sahabatnya, sahabat Allah. Musa juga orang yang bergaul dengan Tuhan, walaupun gelar sahabat Allah itu diberikan dengan jelas kepada Abraham. Dan di kitab Yohanes 15 ayat 14-15, Yesus juga berkata bahwa kamu adalah sahabatku.
Ya, sadari ini, lakukan bagian kita, kita akan menikmati yang terbaik dari Tuhan. Amin.